Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Bu. Syukurlah. Adik, jadi adik-adik sudah tahu tidak pada pagi hari ini kita melakukan apa? Belum tahu, Ibu. Nah, sebelum itu Ibu meminta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa ya. Sebelum kita melakukan aktivitas ini. Ya, Ibu saya. Baik, Nona, silakan. Teman-teman, maaf Bu, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Saya membawa doa dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami, melancarkan kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini bisa keluar. Terima kasih Nona yang sudah memimpin doa. Adik-adik, tentunya kita di sini mungkin belum ada yang mengenal ya satu sama lain. Mungkin adik-adik hanya mengenal Ibu saja karena Ibu juga sudah lama mengajar pada sekolah kalian ya adik-adik pada SMK ya. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu dan juga adik-adik juga perlu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama Ibu Maria Kristina Mbau, biasa dipanggil Ibu Rasti. Kesempatan berikutnya Ibu persilahkan untuk adik-adik memperkenalkan diri dan juga kelas ya. Ya Ibu. Silakan. Ya Ibu, jadi perkenalkan nama saya Jumira Daud. Saya dari kelas IPS 5. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Selvian Jelita, biasa dipanggil Selvi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Alexandra Uze, biasa disapa Sandy. Saya dari kelas 12. Terima kasih, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Petrasia Nurdianati. Saya dari kelas 11 IPS. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Nita Tuenita Yawa, bisa dipanggil Yuyun. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Terima kasih. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Vincent dari kelas 12. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri satu sama lain. Jadi di sini adik-adik sudah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, adik-adik, jadi kita di sini akan melaksanakan yang dinamakan dengan bimbingan klasikal adik-adik. Jadi di sini adik-adik pernah mengikuti bimbingan klasikal atau pernah dengar apa itu bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Belum pernah, Ibu. Oh, belum pernah ya. Jadi Ibu sedikit menjelaskan ya adik-adik mengenai bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu merupakan suatu program yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dan juga secara virtual dengan konseli berbasis kelas. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan juga karir. Oke, adik-adik itu mengenai
bimbingan mengenai pengertian bimbingan klasikal dan juga tujuannya ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya adik-adik. Jadi materinya itu Ibu akan berikan kepada adik-adik pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, tentunya di sini ya adik-adik, kebanyakan siswa itu setelah lulus SMK atau jenjang pendidikan itu pasti mereka merasa bingung. Setelah ini saya mau kemana? Apakah saya mau melanjutkan karir atau mau bekerja di luar? Atau saya mau melanjutkan perguruan tinggi? Ya pasti di situ banyakkan siswa merasa bingung. Nah, di sini Ibu memberikan sedikit materi. Jadi lulus SMK itu mau kemana ya? Jadi di sini ada 4 aspek ya adik-adik. Yang pertama itu memasuki dunia kerja dan juga dunia industri. Nah, yang kedua kita melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga kita mengikuti kursus atau pelatihan. Yang keempat memasuki kehidupan berkeluarga. Oke adik-adik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pilihan memasuki dunia kerja dan juga dunia industri. Jadi dunia kerja dan juga dunia industri ini merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Lalu yang berikut itu pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri di samping untuk berbakti. Oke adik-adik, jadi di sini ada bagaimana cara kita mendapatkan pekerjaan, mempermudah untuk kita mendapatkan pekerjaan. Jadi yang pertama itu kita harus mencari dulu lowongan kerja ya adik-adik. Di dalam lowongan kerja itu terdapat beberapa hal yang harus kita ikuti atau taati. Jadi yang pertama itu kita mendaftarkan diri dulu sebagai tenaga kerja atau calon pencari kerja. Kita mendaftarkan diri dulu seperti ke departemen kah atau ke suatu kantor kah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita banyak-banyak mencari informasi adik-adik. Seperti membaca majalah yang mungkin di dalam itu ada lowongan kerja. Dan juga kita mencari informasi melalui medis elektronik seperti mendengar berita-berita di televisi atau melihat informasi di HP, begitu ya adik-adik. Nah, yang ketiga itu kita juga harus rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran begitu adik. Nah, yang berikut kita juga harus banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau orang-orang yang sudah berpengalaman dengan pekerjaan begitu adik-adik. Siapa tahu mereka punya lowongan kerja atau punya kenalan yang mencari orang untuk bekerja. Nah, kita dengan mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang berikut itu memantapkan rasa percaya diri. Walaupun kita sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi kita tidak punya rasa percaya diri, itu sama saja adik, sama saja. Nah, yang berikut kita mengikuti tes. Otomatis ya adik-adik, setelah kita mendapatkan lowongan pekerjaan, pasti kita juga mengikuti tes. Di situ mereka akan sediakan seleksi administrasi. Nah, di mana seleksi administrasi ini merupakan seleksi terhadap berkas-berkas yang kita kirim. Berkas data diri itu adik-adik seperti fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan lain sebagainya. Pokoknya yang termasuk kita punya data diri lah adik-adik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu seleksi akademis. Merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran kemampuan belajar atau kemampuan belajar. Nah, yang ketiga ada seleksi psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan.
Psikotes ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besarnya kesulitan antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Nah, yang berikut tes wawancara. Ya, adik-adik, setelah kita melewati beberapa tes dari atas, otomatis yang terakhir kita akan mengikuti wawancara, di mana di situ kita akan ditanya semua oleh pihak yang pewawancara. Nah, yang pertama tadi kita kan mencari lowongan kerja. Yang kedua, pilihan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan lebih baik akan semakin besar pula. Dengan kita melanjutkan atau lulus dari S1K, S2K, lowongan kerja itu sangat-sangat terbuka, sangat-sangat banyak untuk kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, hal yang diperhatikan untuk studi lanjut, di sini ada hal-hal seperti status dan akreditas perguruan tinggi. Perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan juga perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Yang kedua, perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri. Yang berikut kita masuk pada jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Jadi ada dua jalur pendidikan di perguruan tinggi, yaitu jalur akademik dan juga jalur profesional. Nah, yang berikut ada sistem pemerintah mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswa. Secara garis besar, sistem pemerintah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, kemampuan, dan tes ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, yang berikut ada perguruan tinggi kedinasan, merupakan perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Yang berikut hal penting untuk kita ketahui bersama, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, kita harus fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer atau pasca lulus, seperti apakah kebutuhan ekonomi, hasrat belajar, dan juga bidang sains murni. Yang berikut fokus bakat. Apakah kita fokus pada teknik atau sosial humaniora, kedokteran, bisnis, dan lain sebagainya. Yang berikut kita fokus juga pada penjurusan bidang studi. Nah, yang berikut kita fokus pada kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik. Adik-adik, itu sedikit materi yang diberikan oleh Ibu. Dari tadi, apakah adik-adik mau memberikan pertanyaan atau adik-adik sudah merasa paham dengan materi yang Ibu berikan? Halo adik-adikku. Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau adik-adik sudah merasa paham, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Yang ketiga, pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Jadi di sini adik-adik, setelah kita lulus dari SMK atau SMA atau jenjang pendidikan manapun, ketika kita sudah tidak lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ya pasti kita mengikuti kursus seperti kursus pelatihan
kursus komputer, kursus menjahit. Nah, di situ kita pasti akan mendapatkan lowongan kerja ya adik-adik. Nah, yang keempat, yang terakhir ini menyangkut dengan kehidupan berkeluarga. Ya, otomatis lah, bukan otomatis sih, kebanyakan Ibu lihat siswa setelah tamat SMK atau SMA, ketika mereka sudah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan siswa itu mereka lebih memilih untuk berkeluarga. Mungkin kendala karena ekonomi keluarga atau ekonomi orang tua itu kurang mapan atau bukan kurang mapan, mungkin belum mampu untuk mengongkos mereka untuk melanjutkan ke studi atau perguruan tinggi, mungkin mereka mengambil keputusan untuk berkeluarga. Oke, adik-adik, itu saja materi yang dapat kita bahaskan bersama. Mungkin ada pertanyaan atau ada usul saran mengenai materi yang dibahaskan oleh Ibu. Ibu persilahkan. Oke, baik. Mungkin tidak ada. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini hanya sampai di sini adik-adik. Mungkin untuk menutup pertemuan ini, Ibu berikan kesempatan untuk Adik Jumira Daud untuk memimpin kita menutup kegiatan ini dengan doa. Adik Jumira Daud, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Jadi, baik, izinkan saya mengangkat doa ini secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Nona Jumira Daud yang sudah memimpin kita dengan doa penutup. Jadi adik-adik hanya sampai di sini saja pertemuan bimbingan klasikal kita. Mungkin masih ada waktu atau hari yang akan kita bertemu lagi adik-adik. Jadi untuk materi ini kita cukup sampai di sinilah. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Oke.